Bang Ciko, kita di room nih banyak ya, ganti-gantian ngomong ya. Kita nih di room tuh banyak bukan. Oke. Abang Ciko, saya tadi kan lewat beberapa room kan, di beberapa room Muslim. Abang Ciko masuk di room itu pasti mempertanyakan hal ini. Saya udah berapa kali nih menemuin Bang Ciko masuk ke room ini. Satu ini aja tuh pertanyaan Bang Riko masuk ke dalam itu. Ya. Abang Ciko ya, oke. Jadi ini kan udah dijelasin sama Unirifa. Sepenangkapan kita nih tentang penjelasan Unirifa tadi, di zaman dahulu nabi-nabi sebelumnya itu ada umur 3 tahun yang bisa dinikahin. Kan udah jelas tadi penjelasannya. Iya kan? Iya kan, itu kan penjelasannya. Nah, di dalam Islam itu, maaf Unirifa kalau saya salah ya. Kalau saya salah, Unirifa untuk menjelaskannya kembali boleh tuh. Ya. Jadi mungkin zaman dulu, zaman sekarang itu beda, Bang. Oke. Jangan dipersamakan zaman dulu, zaman sekarang gitu loh. Nah, Bang Bionas, izin. Bang Bionas tidak perlu menjelaskan lagi, biar dia menjelaskan, tapi kita tuntut data. Satu, harus tertulis kata Trinitas dalam kitab dia, maka baru Trinitas itu bisa ada. Ini sebagai dasar dia menuntut kepada kita tertulis di dalam kitab dia bahwa ada kata-kata 3 tahun. Yang kedua, dia menuduh saya mentafsir. Nah, tolong sebutkan arti penafsiran apa biar kita tahu. Loh, 6 tahun lari. Saya sedang meluruskan penyesatan yang kau lakukan di hadapan publik. Kau sedang melakukan logical fallacy. Kau sedang ad hominem berbohong. Apa yang saya bohongkan? Saya udah ke room api, 4 room Apa api, yang saya bohongkan? tentang Aisyah. Pembohong kau tidak mengerti artinya. Menafsir kau tidak paham apa artinya. Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang adalah tidak benar dan tidak ada. Saya membacakan literasi. Saya tunggu jawaban kamu. Saya mute, saya tidak akan berbicara. Tolong kamu jawab pertanyaan saya. Tunjukkan kata Trinitas dalam kitab kamu. Jangan nangis dong. Kenapa sih Odiminem? Yang lain diam ya. Saya diam, kita mute, biarkan dia berbicara. Jangan ada yang berbicara ketika dia berbicara ya. Karena dia mau kabur. 1, 2, 3, saya diam. Pusing saya jadinya, gitu loh. Saya ngomong tadi Anda ngomong saya diam loh. Anda ini nggak ada etika sama sekali loh. Anda kan situ kita sedang membahas tentang umur pernikahan, bukan lari ke Trinitas. Kenapa Anda lari ke Trinitas, Rifa? Aduh. Nanti kalau kutanya dalil sunat segala macam kau pusing, pasti nggak akan ada. Nah itu, jadi Anda jangan lari-lari. Di Alkitab tidak tertulis kau tiba-tiba ngomong 3 tahun. Kalau Muhammad nikahi Aisyah 6 tahun, saya tunjukkan ini sekarang juga. Anda mau? Nih. Ini jelas di sini tertulis 6 tahun. Saya nggak mengada-ngada, saya cuma baca. Tapi saya dibilang menista. Bang Ciko, tugas Anda tahu kan? Soal itu nanti boleh ketika sesi Anda bertanya. Anda jangan lari-lari pembahasan. Tolong jelasin. Kalau hal itu nanti kita jelaskan, oke? Sekarang tugasnya Bang Ciko, apa yang menurut Bang Ciko tidak sesuai daripada penyampaian Uni, ya. Bang Ciko boleh jelasin. Ibaratnya gini, Bang Ciko ini yang lebih mudah ya, saya host kan adil tuh kan gini. Tahu nggak? Gini, diam dulu Bang Ciko, bentar aja. Kan Uni tadi nanya nih ke Bang Ciko, apa yang menjadi dalil? Ini bukan membahas Trinitas. Apa yang menjadi dalil Trinitas hingga Trinitas ini dipercayakan gitu? Itu satu. Karena menurut daripada pola pikir Bang Riko, apa yang tertulis maka itu harus ditaati dan dituntutkan dan dipercaya secara apapun yang tertulis. Jadi kenapa Uni lari ke Trinitas? Bukan lari, menunjukkan substansial pemikiran Bang Ciko, di mana Bang Ciko mau setiap yang tertulis itu yang dilakukan. Begitu juga sekarang gini kepada Bang Ciko. Bang Ciko percaya tentang Ishak. Bang Ciko juga percaya tentang Ribkah, yang karena itu secara historikal ada dalam kitabnya Bang Ciko. Cuman ketika rabi-rabi Yahudi ini membahas tentang pernikahan Ribkah yang 3 tahun, tugas Bang Ciko sekarang ini membantah ke-3 tahunan tersebut. Karena Bang Ciko sendiri meyakini Trinitas yang nggak ada di dalam Alkitab. Yang dibawa oleh Uni runutan dari pola Alkitab sejarah historikal. Jadi Bang Riko cuma tugas menjawab. Daripada boleh nggak mesti bawa Alkitab, Bang Riko juga bisa bawa sejarah lain, buku lain, ataupun landasan lain untuk membantah pernyataan Uni. Jadi nggak semuanya yang tertulis itu ada gitu Pak Riko. Dan semuanya yang nggak tertulis nggak mungkin nggak ada gitu Pak Riko. Silakan Pak Riko. Gini loh Bang,
Kan kita ini beragama punya kitab yang kita percaya masing-masing. Kalau Kristen bang itu hanya satu Alkitab. Nah kalau Islam kan ada 4. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau Islam kan Quran, hadis, ijma, qiyas, benar nggak bang? Nah ketika si Rifa tadi mengatakan bahwa Ishak menikahi 3 tahun, tunjukkan ayat di Alkitab kan gitu, kan fair. Tetapi dia sama sekali nggak ada nunjukin apa-apa. Dia hanya menunjukkan, saya pun nggak tahu ini entah apa gitu kan. Sumpah. Jadi kalau mau menunjukkan, membuktikan, tunjukkan di Alkitab. Nah ini siapa lagi ngomong? Saya pusing banget ini. Aduh, kalian ini nggak bisa tertib apa gimana? Sama Anda Bang Riko, dari tadi udah. Atau gini, Bang Riko diam, biar Oma yang jelasin. Karena dari tadi udah Bang Ciko. Ditanya ini Bang Riko tak kemana-mana. Iya, kalau kan Ini, kita Bang. saya di Alkitab, Pak. Sebut aja ayat berapa, kita baca sama-sama gitu loh. Kan biar fair. Bang Riko, ya udah, saya bantu finahan Al-Quran. Gini Bang Riko, Hawa aja tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Benar. kenapa orang Islam bisa percaya Hawa? Harus jujur. Menunjukkan gini, bahwa enggak semuanya akan dirunut. Kalau seandainya semua tentang penjelasan dunia dirunutkan dalam Al-Quran, Al-Quran bentuknya enggak segini Bang. Ada kita bawa 10 rumah isinya Al-Quran. Dan orang enggak ada yang sanggup menghafal. Makanya gitu, makanya butuhnya hadis dan segalanya. Gini, Bang Riko kan punya satu substansial, yaitu Alkitab. Oke, di dalamnya menjelaskan Ishak, di dalamnya menjelaskan Yakub, di dalam menjelaskan Ishak dan Yakub. Sekarang arah narasi daripada Ishak dan Yakub dikeluarkan oleh para pemikir, ahli-ahli sejarawan. Tentang apa? Tentang pandangan terhadap Ribka dan Ishak oleh rahib-rahib Yahudi. Sekarang Bang Riko yang bukan Yahudi sendiri tapi daripada Kristen nggak setuju dong ketika rahib Yahudi yang tadi mengatakan bahwa 3 tahun. Maka Bang Riko harus punya data pembanding. Enggak gitu. Di dalam buku bla 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 yang ditulis oleh si bla bla blu blu menjelaskan bahwa Ribka dinikahi 17 tahun kan bisa. Tapi kalau Bang Riko jawabannya aku di Muhammad, itu bentar lagi kita bahas. Bisa itu masuk ke substansial selanjutnya. Ini yang ini dulu kita selesaikan. Ya, Bang Riko boleh. Atau Bang Riko tinggal setuju. Ya, saya setuju dengan apa dikatakan Uni, boleh. Atau saya tidak setuju. Ini datanya. Itu Bang Riko. Udah bisa saya ngomong. Halo? Iya Bang, silakan ngomong Bang, silakan. Nah, makanya gini loh, kita kan fair-fair aja. Sebut ayatnya, kita lihat bersama-sama. Jangan ini terus yang saya ulangi, Bang. Capek jujur. Saya sampai ketiduran tadi. Oh, kami udah mual ngomong loh. Jangan kau Lebih mual lagi saya lihat kau, Rifa. sama. Saya mual. Benar. Ya tapi nggak apa-apa. Kau nggak Kau mampu. sebut ayatnya sekarang, cepat. Sebut. Ya, oke. Sekarang aku tanya sama kau. Apakah segala sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab tidak boleh diimani? Masih, nggak usah bertele-tele lah. Pasti nggak usah bertele-tele. Langsung sebut. Oke, enggak loh. Tidak ada tertulis 3 tahun, tapi aku bisa tunjukin dalam nggak kitabmu ada. bahwa dia Jelas, selesai, ada clear. Udah, secara beres. ada. Tunggu dulu, ada Beres. tertulisnya. Ada, Ada toh? 3 tahun. Ada. Tunggu Tadi dulu. nggak ada, sekarang ada. Anda ini Seperti gimana? yang kau minta tuh kan nggak ada. Menikah Nggak ada. dia Udah, di usia setelah. 3 tahun. Iya, tapi kan kau manusia itu nggak bodoh Kau ya. dapat dari mana? Coba sebut. Iya, sih, ini aku Ayat tunjukkan. Alkitabnya. Oke, ayat Alkitab ya. Kejadian berapa atau- Oke, silakan. oke, ayat Bagus. Alkitab Nah, siap. bagus, Bagus. silakan. Ini bagus nih. Makanya diam. Makanya dari tadi belajar dong kalau mau belajar. Jadi nggak usah Bagus, menjawab kalau nggak mampu Alkitabnya menjawab. langsung sini, saya buka Iya, sekarang, siap. Nah, Bentar, gitu. sabar. Iya dong. Dari tadi ya kalau kau besarkan Unrifa, kalau orang yang tidak berkompeten menjelaskan apa-apa nggak usah didengerin. Ngapain ngomong dari tadi panjang lebar tahu-tahu curhat parah. Kirain mau menjawab, kirain mau menyanggah saya dia tadi. Tahu-tahu dia cuma curhat. Ntar guys ya. Udah diam. Nggak usah ngomong. Kalau omongan itu tidak ada manfaatnya, lebih baik diam ya, nggak ada gunanya. Ya, jadi gitu. Teman-teman, kita akan runut apakah betul Ishak menikah dengan Ribka itu di umur 3 tahun. Maka kita akan runut dalam sarapan pagi tadi ya, bentar. Tuh, ini dia. Wait. Nah, jadi kalau kita kembalikan Rashi, kita ikuti Rashi ya. Dari mana Rashi bisa mengetahui bahwa Sarah dan Ribka. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 ya.
mereka mencoba untuk memiliki standar janda. Apa standar janda? Dimana ketika mereka menuntut umur 3 tahun, tidak ada umur 3 tahun, maka mereka bilang, oh tidak bisa diimani. Tapi ketika kata Trinitas, aduh di mute dong, Daman, nggak usah Daman, kita ini edukasi Daman. Kita itu bukan, jadi kita hidup itu bukan untuk menyenangkan hati dia ya, kita ini edukasi. Setiap manusia itu punya sudut pandang berbeda, jadi tergantung otaknya ya, kalau otaknya itu nggak jalan, maka dia nggak paham. Nah, jadi kita bahas ini, kitab Kejadian pasal 23 ayat 1, kita buka dulu ayatnya, bentar. Kita langsung ini. Aduh, kalau nggak bisa bicara, nggak bisa menjawab, ya mending diam deh daripada kumur-kumur nggak jelasnya. Oke, Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1. Oke, kita bahas. Kita buka. Nah, ini kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Teman-teman muslim catat ayat-ayat ini untuk hujah kalian semua ya. Ini make sense sekali. Sarah hidup 100 tahun, 120 tahun, 27 tahun lamanya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, bla 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 segala macam. Nah, kemudian kita lihat di dalam, bentar ya. Nah, lalu saat itu Sarai berumur 127 tahun meninggal ya teman-teman ya. Nah, bahwa umur Ishak pada waktu itu 37 tahun. Pada waktu kelahiran Ribka, itu pada saat itu tepat Ribka juga lahir. Kita akan lihat ayatnya. Di mana ayatnya 37 tahun? Oh, Anda nggak tahu kalau Ishak umur 30. Oh, ya udah saya kasih. Kayaknya banyak sekali orang Kristen belajar sama saya ya. Gitu kan? Iya, ini saya coba jelasin sayang. Makanya yang potong dulu kan panjang penjelasannya. Ya. Dalam 40, nomor 37 Rifa. Ya Allah, 37 tahun ketika ibunya meninggal. Sayang banget ya orang ini nggak tahu. Anda ini. Oke, kalau saya bisa tunjukin nanti kamu bisa nggak? Kamu mau tunjukin? Saya mau kasih tahu sama kamu kitab dongeng yang mana? Mau nggak? Ini mau bahas dongeng dulu atau mau bahas usia Ribka? Oh, ini lari-lari terus lah. Apa sih? Nggak lari. Saya adalah orang yang senang menanggapi argumen kamu karena kamu banyak blundernya. Kamu bilang kitab dongeng di Hakim pasal 9 ayat 7, kitab itu adalah kitab dongeng menurut penulis sekolah. Loh kan? Kenapa sih dikasih ilmu nggak mau? Saya sama Oma dulu ya. Ciko diam, jangan ganggu saya lagi menjelasin dong. Dan saya menjelaskan kepada Oke, ini saya jadikan Uni moderator ya. Terserah Uni. Saya pun udah mumet banget nih. Iya, dari tadi loh dia tuh kayak ketakutan kita menjelasin loh. Apa sih? Diam, Daman, di mute aja dia Daman. Kalau dia nggak ada gunanya. Lalu kamu sebenarnya ini minta diturunkan, tapi kita nggak akan turunkan ya, karena kita ingin lihat kalian kejang-kejang dan tantrum. Tuh, udah cet. Iya. Dari tadi saya emang udah niat buat nurunin. Cuman gini, kalau seandainya nurunin nggak asik banget nih, biar turun sendiri. Nah, bentar ya. Kita kasih teman-teman ya. Ini buat kalian ya, ini buat kalian yang dikit aja Uni dari Daman ya. Apa tuh Bang dalam renungan Bang Benas, kita kan gantian nih. Ya, di bawah ini udah ada permintaan beberapa ya. Ada yang mau disampaikan lagi bagaimana? Biar ini rolling biar ada. Oke, saya turun cuman itu doang. Oke, thank you ya. Oke, makasih Uni Ripa, semangat tetap semangat. Oke, jazakallah teman-teman semuanya. Jazakallah. Oke. Jadi kita lihat. Oke, udah ada salat. Let's go. 3:1. Teman-teman kita harus runut ya, Kejadian 23. Kita baca dari Kejadian 23 ayat 1, oke? Kita lanjut di ayat ke bawahnya ya. Dengarlah kepada kami tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati. Ini menyangkut Abraham yang meninggal. Kemudian kita cari, nah di mana dia? Nih. Ishak dan Rebeka. Kemudian, nah Sarah itu ketika dia meninggal, ya, tadi Ishak umur 37 tahun ya, itu ada di dalam, bentar. Nih ya, sorry ya, saya harus runutin ayatnya dulu ya, karena saya udah nggak simpan ayat ini, jadi saya harus cari lagi. Ngantuk. Ya udah tidur aja lu. Emang kau siapa? Emang kau penting? Tunggu, emang kau dongeng? Dia bilang kitab sucinya dongeng loh. Dia bilang Bible itu dongeng loh. Betul, emang Bible itu emang dongeng, karena memang tertulis. Dongeng itu nabi yang dapat wahyu dari mimpi. Loh, nabi yang dapat wahyu dari mimpi. Kamu ketawain ya? Oke. Nabi yang oke ya. Oke, nggak apa-apa. Ini darinya. Enggak. Bilangan 12 ayat 6 teman-teman. Ini kesempatan kita enggak tersinggung kok. Karena kami sama kok. Iya. Jangan senang dulu, jangan ketawa dulu. Siap-siap ketampol ya. Oke, siap-siap ketampol ya. Nih. Oke, ini tantrum ini nih. Ya, baca Bible kamu nih ya.
Nabi yang dapat wahyu dari mimpi ya. Nabi yang dapat wahyu dari mimpi. Teman-teman silakan dibaca, simak benar-benar teman-teman. Ini dia Oten yang tidak mengerti kitab sucinya. Ya, sebentar. Saya mau nampol dulu. Enggak, belum nyerah. Ini masih panjang waktu seharian. Seharian menginjili. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Dor. Koplak. Nabi perjanjian belum selesai. Nabi perjanjian lama itu dapat wahyu dari mimpi. Jadi kau mau bilang nabi-nabi Bani Israel yang dapat dalam mimpi ini dapat wahyu kitab dongeng. Kau menghina kitab Bani Israel nih, tapi kau ambil kitab mereka kau jadikan kitab kau. Nggak malu kau? Nggak malu kau? Oh, sama dong. Ini. Enggak dong. Loh, kenapa Nabi saya harus malu? Nabi Israel seperti itu kok. Kenapa harus malu? Yang malu adalah ada orang benar. Loh, Nabi saya buta huruf. Oke, mantap. Satu kali lagi kita tampol. Oke. Nabimu Anissa. Penghujat Islam mengatakan Nabi saya pedofil. Kau definisikan pedofil, kau tunjukkan Nabi saya pedofil dari jurnal ilmiah, karya ilmiah, tunjukin. Jangan dulu, jangan kau besar. Saya minta siapa skolar yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedofil. Kau menghujat Nabi saya, mengatakan Nabi saya pedofil. Besarin. Saya akan tunjukkan Martin Luther mengatakan bahwa Yesus pernah berzina 3 kali di sumur. Oke, saya akan tunjuk. Oke. Kita bahas ya, teman-teman, kita tampol. Daman di-mute-kan. Ada 2 yang saya jawab. Satu, pernyataan orang terkait Tuhan dia ya. Oke, Yesus berzina 3 kali di sumur, teman-teman. Bentar. Saya tidak akan menjelaskan apa-apa kepada orang penghujat ini. Oma diam dulu. Penghujat enggak takut. Ya, Yesus berzina 3 kali di sumur, teman-teman. Bentar. Enggak kan penghujat kayak kau nggak punya tempat di sini ya. Aku akan tampar muka kau. Mute. Teman-teman, operator host, tolong di mute ketika dia bicara. Saya akan tampar mukanya dengan pernyataan Yesus berzina 3 kali di sumur ya. Oke, kita bahas. Udah ketampor bolak-balik kau. Yesus berzina 3 kali di sumur, teman-teman. Mari saya akan tunjukkan kepada kalian Ribka menikah di umur 3 tahun ya. Sekarang kita akan bahas. Oke. Wah, saya suka nih kalau kayak gini, nampol-nampol ini tuh hobi saya, teman-teman. Ya. Mari kita bahas ya, bahwa Yesus itu dalam pernyataan Martin Luther di dalam Bible Talk-nya dia berzina selama 3 kali. Oke. Nggak ada yang percaya. Dasar hombreng, tukang tusbol dari belakang. Terkena HIV. Penyakit HIV. Nggak ada yang percaya sama kau. Ya, kau HIV nih, nih. Ya, nih dengar teman-teman ya, ini pernyataan dari dia. Sejarah Yesus ini berbicara tentang Yesus pada conference The Modern Churchman. Di mute aja Daman. Churchman di Oxford tahun 1967 di Cannon High, Montefiore. Pendeta Greg Santomari, Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural. Apa ini bacaannya? Hombreng. Ini ditulis di mana? The Time, Juli 28, 1967. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Bible Talk-nya. Siapa yang berzina, teman-teman? Siapa yang berzina? 18 autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan Arnold Lund. Mute. Wemer menyitir satu nukilan dari Bible Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Martin Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Arnold Lund, ini ada di dalam Arnold Lund, The Revolt Against Recent Eyes dan Wood Publisher di London 1950, halaman 233. Nah, inilah asli perkataannya ya. Christus adultery ya, teman-teman, Christus adultery. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gitu teman-teman ya. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang pengajian tentang Ishak ya, tentang Ishak dan Ribka. Ini masih sanggup nih ngadepin Ciko? Masih. Biar. Tapi Daman bisa kerja di mute, soalnya ganggu, nggak kedengaran suara Uni nanti pas menjelaskan ya. Nah ya. Jadi ini dia Anda ini ya, ini
ini. Moderator. Nggak apa-apa. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Moderator teman-teman. Tiara, tolong ya. Biarkan. Tolong ya. Justru gini teman-teman ya. Teman-teman, jangan dulu ada yang bicara. Justru dengan seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan saya. Tidak ada yang peduli dengan foto itu. Ya, tidak ada yang peduli. Mari kita bahas lagi. Sarai, Malu dong. kok malu? Ini loh, Yesus saja berzina 3 kali. Kenapa kamu nggak malu? Itu video editan saya udah tidak ada yang percaya. Gini loh Ciko, Yesus itu berzina 3 kali. Kenapa kamu nggak bahas itu? Hah? PCS? PCS? Udah. Kita bahas Sarah menikah umur 3 tahun. Masih sanggup nih, kok nggak sanggup? Saya ini udah. Saya sanggup. Sabar teman-teman. Teman-teman, ini saya live-kan di YouTube. Teman-teman, Brevier diam. Teman-teman diam. Undang-undang ITE adalah menyebarkan foto, bahkan foto editan di publik, dan ini saya live-kan di YouTube. Kuasa hukum saya, Bang Glenn, sedang mengumpulkan orang-orang yang secara sengaja menyebarkan video yang adalah editan saya, dan Bang Glenn dengan 5 kuasa hukumnya di belakang sedang menunggu hal ini. Ya, Bang Glenn itu kuasa hukum saya lagi nunggu ini. Bang Glenn siap-siap, ini ada di YouTube. Iya, sabar, nggak apa-apa. Sudah ada 5 orang yang akan siap-siap pakai baju orangnya, teman-teman. Sabar, teman-teman, ya, nggak apa-apa, ya. Oke. Goyang dong Rifa. Bisa nggak saya lagi lanjutkan? Ciko, Brevier. Oke, saya kasih deh. Oke. Ya, udah kasih ini deh. Udah saya kasih kamu deh. Ya, wow, keren banget ya. Keren banget. Ini dia. Keren dong. Oh iya dong. Keren dong. Ya, ini saya kasih. Saya kan cantum. Udah, tanya sama mama kamu lah. Mama kamu mungkin. Ini Anda kok gimana sih? Tanya mama kamu dulu dong. Mama kamu mungkin jualan di micet, nggak tahu. Bukan dong. Ini asli. Bukan dong. Ini hasilnya ini. Jadi kayaknya kita nyerah aja sama orang kayak gini ya. Nggak apa-apa turunin, tapi saya kasih ya satu dong. Tadi katanya nggak ini. Bentar. Daman tunggu dulu, Daman tunggu dulu. Ya, Jangan tunggu 4 dulu. kali. Udah duluan. Daman, ini saya kasih. Bentar, Daman, ini kasih dulu ya. Tadi itu. Nah, saya kasih. Nah, ini ya. Orang gila itu yang Ya, dijemput nggak apa-apa. mamanya ini, Bentar. Markus 3:21. Nggak, jangan kaget. Ini loh saya kasih ya. Jadi orang-orang seperti ini kenapa jadi sesat? Karena dia percaya gampang banget dengan hoax ya. Nih. Uni kepental. Oh, kebentar. Oke. Bang, lagi bang, pengikut orang gila yang dijemput mamanya tadi bang. Naikkan lagi bang. Siapa? Yang tadi Bang. Jangan Nggak, itu sih. di publik nih bang, bahwasannya dia pengikut orang gila yang dijemput mamanya. Itu Markus 3:21. Mamanya aja bilang ini orang gila, biar ku jemput pulang. Masa di publik dituduh? Itu dalilnya kuat loh. Jadi ibaratnya gini, saya diskusi sama Ciko. Ya. 3:21 bang. Siap. Maaf ya, kayaknya udah tidak terkondisikan ya. Kalau Iya tadi ya. nggak usah. Gini Oma, Oma lebih adem loh dari tadi Oma. Apa yang ditanyakan, Oma ya kan berusaha menjawab bagus. Kalau Ciko nih pertanyaannya jadi nggak ngerti. Ibaratnya dibalik kita tanya pertanyaan, dia seharusnya disuruh ulang dulu pertanyaannya. Karena dibalik pertanyaannya aja dia nggak paham. Karena jelas loh, saya kan menjelaskan tentang ini agama Anda sedang ditanyakan, Bang Ciko. Tugas daripada Anda sendiri adalah mempertanggungjawabkan agama Anda. Soal jawaban tidak dipaksa kami untuk paham gitu. Akan tetapi kan setidaknya dia bisa jawab. Ini ditanya bagaimana mempertanggungjawabkan sesuatu yang menjadi salah. Harusnya Bang Ciko ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya beliau itu membawa data pembanding, tapi malah bawa data hadis tentang Aisyah. Aisyah tadi udah capek jungkir balik salto belakang saya jelasin masalah hadis Aisyah tersebut. Berarti menunjukkan dia orang yang nggak butuh jawaban kan gitu. Nah, kepada orang yang nggak butuh jawaban ngapain capek-capek? Ya. Oke, mana Uni? Uni mana dia? Ada Uni kah? Jadi gini sebenarnya gini ya, kalau menurut saya diakui pun oleh orang Kristen tentang Ishak menikahi apa namanya itu
Ishak ya diakui pun oleh orang Kristen. Misalnya Oma nih mengakui bahwa gini Oma, mohon maaf Oma. Misalnya Oma mengakui tentang Ishak yang menikahi Ribka umur 3. Nggak ada suara bang, nggak ada suara bang. Daman, besarkan Uni. Bentar nih, saya tengahin ke Oma. Gini Oma, ibaratnya gini. Ketika Oma mengakui tentang Ishak yang menikahi Ribka umur 3 tahun, itu tidak mengaruhi kekristusan Anda. Kan Yesus nggak pernah lakuin itu kan gitu Oma. Udah, jadi yang perlu bilang daripada kami tadi kan kami dituntut menunjukkan data. Uni Rifa menunjukkan datanya. Seharusnya beliau yang tidak setuju bukannya bawa hadis, akan tetapi jelaskan ini gini bang. Kan lebih mudah seperti Oman menjelaskan tadi masalah antara perjanjian lama perjanjian baru. Walaupun saya mungkin tidak bisa menerima omongan Oma, tapi saya setuju karena itu keimanan Anda kan gitu Oma ya. Nah, oke, kita besarin Uni Rifa lagi. Oma ada tanggapan silakan. Oke, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Ciko tadi sudah saya follow dan Bentar Oma, saya sudah kirim kepada tim ya, kepada tim APII dan juga tim ini. Insya Allah nanti pertama dia menghujat secara terang-terangan di publik dengan mengatakan Nabi kita pedo ya. Pedo itu adalah istilah untuk orang yang memiliki kelainan seksual dan dia di-live-kan di YouTube. Insya Allah akan segera cepat saya kirimkan ke kuasa hukum kita. Yang kedua adalah menyebarkan video orang yang tidak jelas siapa itu ya. Iya ini ya, Asmaroloka, ini wajah Uni bukan? Bukan Uni. Kayaknya. Wajah Uni? Bukan Uni. Oke, terima kasih ya. Jadi kita akan proses Ciko, itu Ciko jelas akun real ya. Ciko itu akun real ya. Nanti insya Allah kita akan proses dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Jadi Agatha, ada beberapa orang sih yang memang, jadi list-listnya itu emang kita lagi proses kiamat kan. Pihak JCC, APII dan teman-teman dari kalangan Islam itu sedang memproses kiamat dulu. Nah nanti setelah kiamat selesai, mungkin akan bergantian. Jadi ada list-list. Nah, jadi penghujat-penghujat yang terang-terangan bicara tanpa data, mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil, ya mohon maaf ya, itu tidak bisa sesuai dengan ranah medis karena pedo sendiri memiliki definisi yang tidak pernah bisa sampai kepada baginda Rasul. Nah, kalau menikahi anak usia di bawah 3 tahun atau di bawah 6 tahun, ya pertanyaannya adalah apakah tradisi ini tidak diimani oleh orang Yahudi? Saya tidak mentafsir, tetapi itu adalah pendapat Rasi dan Rabi. Teman-teman Kristen ini mereka mengambil kitabnya orang Yahudi tapi menolak pentafsiran orang-orang Yahudi. Sementara tradisi Yahudi mempercayai anak-anak 3 tahun lebih 1 hari itu boleh dinikahi. Loh, kalau orang Kristen menolak hal itu ya wajar karena mereka bukan Bani Israel. Nah, Bani Israel, Rasi atau Rabi, para petinggi Yahudi sendiri mengambil sumbernya dari pernikahan Isa dengan Ribka. Saya bisa tunjukin datanya. Hanya saja karena datanya berunut. Jadi saya jelaskan di sini. Kalian lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 23 itu ya. Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1. Sarai meninggal di umur 127 tahun, ya. Dan si Ribka waktu itu baru lahir. Maka Ribka dan Ishak menikahi Ribka di umur 40 tahun. Pada waktu ibundanya meninggal, Ishak itu berumur 37 tahun. Nah, di umur 40 tahun lah Ishak menikah dengan Ribka yang baru lahir ketika Sarai itu meninggal di umur 127 tahun. Maka kalau dihitung umurnya 3 tahun ya. Dan ini diimani oleh orang-orang Yahudi, bukan kata saya tapi oleh orang-orang Yahudi ya. Nah, kita di sini edukasi. Ya tafsiran. Kalau si Ciko mengatakan tidak tertulis di dalam kitab saya seperti itu, saya tidak akan beriman. Maka tidak tertulis bahwa Yesus itu pernah cebok setelah buang air besar. Maka Ciko mengatakan Yesus tidak pernah cebok seumur hidupnya. Tidak tertulis kata Trinitas di dalam kitab dia. Maka Trinitas itu tidak boleh diimani. Itulah menurut Ciko. Nah, jadi teman-teman Kristen itu kalau berdebatnya, misalnya mereka sudah kalah dalam argumen, mereka akan serang pribadi. Mereka akan percaya kepada hoax yang dilemparkan oleh orang Kristen sendiri. Bahkan even itu adalah fitnah sekalipun mereka akan katakan. Makanya mereka itu percaya ketika orang Yahudi memfitnah Yesus, kau telah menyetarakan dirimu dengan Allah.
karena kau mengatakan dirimu anak Allah. Mereka percaya dengan fitnah orang Yahudi kepada Yesus, makanya mereka mengatakan Yesus adalah Allah. Inilah kenapa saya katakan kepercayaan orang Kristen adalah fitnah terhadap Yesus. Contoh, Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus terkutuk mati di tiang salib, karena yang mati di tiang salib adalah orang-orang terkutuk. Orang Kristen percaya Yesus terkutuk. Dia percaya terhadap fitnahan kepada orang benar ini. Orang benar kok terkutuk. Nah, inilah mengerikannya ajaran Kristen, teman-teman. Ini bukan lagi masalah doktrin, tetapi betul-betul pengajaran dalam kitabnya yang dibawa oleh Paulus, yang adalah orang yang saya bisa buktikan melakukan sinkretisme, mencampur adukan ajaran pagan Yunani dengan ajaran orang Yahudi. Wajar orang Kristen menurut Islam tersesat. Penistaan mereka terhadap Allah sangat luar biasa. Mengatakan bahwa Allah itu punya kelamin, berjumbut dan disunat hari ke-8. Mengerikan sekali. Mereka juga memfitnah bahwa Nabi Yesus alaihissalam itu terkutuk mati tergantung di Galatia pasal 3 ayat 13. Mereka juga memfitnah Taurahnya orang Yahudi itu adalah kutukan dan mengurung manusia dalam dosa dalam kitab Roma pasal ketiga ayat 10. Inilah mengerikannya ajaran teman-teman kita Kristen. Tapi kita tidak boleh marah kepada ajaran mereka. Kenapa? Karena memang mereka dibolehkan di Indonesia ini, yang ajaran ini datang bersama penjajah. Penjajah datang membawa ajaran ini, lalu kemudian diimani oleh orang-orang yang sudah terpapar ajaran ini. Ya, karena kita sudah mengikat perjanjian Undang-Undang Dasar 1945, kita tentu tidak boleh marah dengan orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen agamanya memang dibawa oleh penjajah, ya. Jadi kita harus maklum hal itu, teman-teman, ya. Mengerikannya lagi adalah teman-teman Kristen diajarkan untuk tidak memusuhi musuh, harus mengasihi musuh. Penjajah adalah salah satu musuh negara kita, maka orang Kristen harus mengasihi penjajah. Berbeda dengan kita harus memerangi penjajah. Dan ajaran ini diimani oleh orang Kristen, kita tidak masalah. Kita harus menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, la ikraha fiddin, ya. Mungkin Oma, silakan Oma dijelaskan bagaimana agama Kristen. Beda-beda ya Uni ya, mungkin ya. Kalau untuk masalah yang tadi ya, untuk yang Ribka menikah Kecil banget suaranya, Oma. mungkin masalah Ribka yang umur 3 tahun menikah, jujur Roma baru tahu dari Uni Rifa. Baru kali ini, hari ini baru tahu dari Uni Rifa, dari halal. Oma itu orangnya tidak pernah mempercayai namanya buku-buku lain ya, siapa namanya zaman. Yang Oma ketahui adalah Alkitab. Jadi kalau untuk dibantah ataupun apa, mohon maaf, Oma nggak bisa ngomong apa-apa. Oma hanya bisa mendengarkan saja, seperti itu. Jadi ibaratnya tuh gini, Oma. Itu kan tentang apa namanya? Sejarah. Iya, sejarah gini ya, Oma. Jadi sejarah itu punya simpang siur. Contoh gini, 3 Abrahamite, ada Kristen, Yahudi, dan Islam. Di sini saling simpang siur tentang Abraham, Isa, Ismail, dan segalanya itu simpang siur. Karena apa? Tergantung arah pola narasi. Kristen pasti punya historikalnya masing-masing. Islam juga punya historikalnya. Yahudi juga punya historikalnya. Yang historikal ini saling bisa jadi. Artinya bisa jadi sejarah yang sebenarnya ada di Islam, bisa jadi sejarah yang sebenarnya ada di Kristen, bisa jadi sejarah yang sebenarnya ada di Yahudi, kan gitu. Itu sifatnya bisa jadi. Jadi masalah Rifa Cahaya siapa nih? Bisa jadi masalah apa namanya itu? Simpang siur sejarah, Oma, masalah Ishak yang tadi. Karena gini, ketika mereka mengatakan Aisyah ini dikatakan salah dalam proses pernikahan karena masih kecil, bagaimana tentang sejarah mereka masalah Ishak menikahi Ribka, kan gitu. Ini cuma data pembanding. Soal simpang siur sejarah ya bodo amat. Misalnya, apakah Oma gara-gara tidak yakin kepada Ishak dan Ribka menikah 3 tahun mempengaruhi kekristusan Anda? Enggak. Anda tetap dalam Kristus, kan gitu. Itu menunjukkan adalah, nah, itu menunjukkan apa perbedaan. Ibaratnya gini, di balik kita membuka celana orang, sadar dulu kita pakai celana apa enggak, gitu maksudnya. Jadi di balik kita mengatakan sebuah kepedofilan terhadap orang, sadari dulu kisah-kisah terdahulu itu dianggap pedofil nggak? Jangan ibaratnya kita hidup di 2024 mengatakan hal kayak gitu pedofil. Bagaimana seandainya budaya yang terdahulu yang kita nggak pernah berada di budaya tersebut? Ya, contoh gini yang paling realitas, Bunda. Perbudakan ada nggak sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada.
Nah, akan tapi dalam kitab 3 Abrahamik menjelaskan perbudakan. Dalam Al-Quran menjelaskan menjelaskan perbudakan. Dalam Kristen juga ada menjelaskan perbudakan. Di dalam di dalam kitabnya Yahudi menjelaskan perbudakan. Sekarang ketika ada manusia yang dijadikan sebagai budak, di mata kita Indonesia tahun 2024 salah itu. Apakah ada mata dahulu salah? Kan gitu menjadi pertanyaan. Begitu juga tentang pernikahan Ishak dan Ribka, bagi saya salah. Apa yang menjadi salah? Ini adat aku Indonesia. Nggak bisa aku samakan dengan adat orang terdahulu. Berapa tahun, ratus tahun yang terdahulu, nggak bisa kita salahkan. Begitu juga tentang Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun. Kenapa itu bisa disalahkan? Orang ini adat aku Indonesia. Bagaimana tentang adatnya orang ini? Mana ini? Nah, bagaimana adatnya Yahudi dan segalanya? Gitu. Yang disalahkan itu Bang, ntar Bang Daman, boleh ya? Yang disalahkan itu Markus 3:21. Masa pula di situ dipaparkan bahwasanya katanya kayak gitu. Bisa Tuhannya Oten dijemput mamanya karena apa? Karena dia gila. Itu baru salah. Kan menghina kali itu. Jadi masa katanya Oten menyembah orang gila. Itu baru benar kan kayak gitu. Ada. Kenapa? Karena ada di dalam buku minggunya. Jadi kalau sekarang sejarah mau dihilangkan, di sini nanti di sekutu-sekutunya bahwasanya kita ada karena ada sejarah. Sekarang sejarah katanya nggak diakuin gitu loh. Jadi yang mana gitu? Makanya kalau punya buku yang benar, apalagi namanya kitab suci, itu perkataan siapa kan gitu. Jangan disamakan dengan hadis, sama yang kata dengan uni gitu. Jadi yang pengikut orang gila tadi, yang udah tercampak tadi, mudah-mudahan dia masih di bawah. Orang gila tuh nggak bisa dipegang. Yang kau ikutin orang gila, makanya kau gila sekarang. Disuruh diam aja kau susah. Itu dia. Ya Oma ya, minta maaf ya Oma. Ya, kalau Oma sih nggak bisa ngomong apa-apa ya. Semua tuh kan punya pendapat masing-masing. Bukan pendapat Oma, saya cuma membacakan. Oma boleh buka buku minggu Oma, ada tuh yang dibahas setiap minggu. Markus 3:21 gitu loh. Di keramaian Yesus itu dijemput mamanya karena dia gila. Itu ada. Ini bukan mengada-ada. Dan ini bukan narasi liar, bukan Oma. Itu dia disebutkan di situ. Itu jelas. Nah, di sini kita menegaskan tadi gitu. Betapa terhinanya seorang Tuhan di dalam buku minggu Oma. Itu yang kita coba luruskan gitu loh. Yang mengatakan dia gila itu kan orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Bukan, Oma. Orang keluarga dia. Kalau Nabi Muhammad yang menuduh beliau itu Percayakan dia, adalah ini sayangku. Itu mamanya yang jemput loh di situ. Mamanya, keluarganya yang jemput sayang. Coba deh baca, nih saya tunjukinnya. Itu mamanya, keluarga kita lebih kenal kita, Oma, bukan iya. Ini Nih aku kasih datanya ya, aku kasih data ya. Mamanya yang jemput dia orang gila katanya. Bukan fitnah, itu memang betul Bukan ada. fitnah, ya saya bacakan ayatnya nih buat Oma biar tahu ya. Oma, yang lebih tahu kita orang tua kita, keluarga kita atau orang lain? Kalau Nabi Muhammad orang lain yang nuduh nih. Markus pasal 3 nomor 21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya. Dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Oh, keluarganya aja percaya loh. Sampai dibawa dia pulang. Kalau Islam nggak ada keluarga baginda. Dipaksakan berarti apa itu Oma? Kalau dipaksa Oma berarti ditarik-tarik. Mungkin itu tadi entah rambutnya yang ditarik, entah kakinya kayak gitu. Berarti ya, nggak kepikiran loh sama Unio dia dipaksa pulangnya ditarik apanya. Iya tapi kayak gitu Uni kan kalau namanya udah dipaksa kan berarti ada sesuatu yang tidak disengaja dilakukan. Maksudnya kebayang dia ditarik-tarik. Ada sesuatu yang dilakukan oleh mamanya itu untuk mengajak Tuhan Oten untuk pulang. Entah rambutnya yang ditarik karena panjang, entah kaki. Iya pulang kau. Karena kau gila katanya. Itu ada di dalam buku minggunya Uni. Ada Dini. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil Yesus sebab orang-orang berkata dia sudah tidak waras. Nah, ini kita baca versi terjemahan semua ya. Di AFB-nya apabila keluarga Yesus mendengar AFB ya. Apabila keluarga Yesus mendengar perkara ini, mereka juga datang untuk mengambilnya. Apabila mendengar orang berkata dia tidak siuman, tidak siuman di terjemahan lain. Karena di terjemahan lain, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab mereka tidak waras lagi. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia. Kok diambil, orang gede diambil gitu kan,
Kalau diambil berarti kan dicomot-comot, itu artinya kan. Kalau disuruh pulang kan biasa aja dia pulang enak lah. dibujuk. Kalau disuruh pulang kan boleh pulang langsung, pulang kata mamanya, itu kan enak bahasanya. Ini diambil berarti apa kan gitu, dicomot. Kenapa dia nggak sadar kan gitu? Itu loh di dalam buku minggu loh itu Oma. Kita nggak ada menista di sini, kita cuma membaca. Makanya kita yang diikutin sama si Ciko tadi. Jadi si Ciko tadi wajar nggak waras, wajar nggak punya akal. Kenapa? Karena yang diikutinya orang di situ, orang yang tidak berakal, gitu. Itu di dalam buku minggu Oma semua. Makanya coba buka cakrawala berpikir. Disuruh diam nggak bisa, disuruh jelasin malah memfitnah, malah ngomong yang gimana narasi liar gitu. Kan nggak nyambung, nggak linear. Iya. Oke. Jadi ibaratnya tuh gini. Mohon maaf kami Oma semuanya, mungkin ada sesuatu yang bikin tendensi hati Anda nggak enak. Maaf. Tapi soal itu kan Oma lebih bisa menjelaskan. Karena ibaratnya bukan keimanan kami. Mana tahu? Gini, Kami enggak, saya tuh orangnya gini. Kalau ada orang ya Rifah mau ngomong apa, Pak Sapa itu juga mau ngomong apa, terserah gitu. Kan semua orang. Jadi ibaratnya bilang Oma gini. ini hal menjelaskan. Makanya saya bilang, Oma bisa nggak perlu menjelaskan untuk hal-hal apapun. Maaf Oma, kami di sini nggak ada mau bilang, kami nggak pandai bilang apapun, kami membacakan dan kami menyampaikan apa yang di dalam buku minggu Oma. Ya monggo silakan, saya hanya diam dan mendengarkan saja. Silakan Oma. Dan kita nggak ada memaksakan Oma untuk menjelaskan apapun. Gini Oma, dalam bayangan kami, mamanya itu datang bawa Lidi pulang nggak kan gitu? Kan salah nih pemikiran kami. Sekarang pemikiran Oma itu gimana ceritanya? Kan bisa saling share, oh ternyata gitu. Jadi kami, nggak boleh gitu, kita fitnah. Itu salah tuh gitu. Iya, bukan Bang Daman. Itu kan pasti sudah diajarkan di dalam sekolah minggu, kan pasti sudah diajarkan. Seandainya Tuhan kita dibilang nggak sadar karena gila dijemput mamanya, dipaksa pulang, itu sebenarnya penjelasan yang akurat itu ada di dalam, harusnya kan ada begitu disampaikan. Setiap kita pertanyakan kenapa dia dipaksa mamanya pulang karena dia gila, karena ini keluarga dekat loh gitu. Nah buat kita yang awam kan butuh penjelasan yang jelas. Sama kayak Uni menjelaskan bahwasanya itu jelas tadi si Ripka ini gitu. Itu pakai pemaparan yang bagus dan akademis loh gitu, dan tidak diterima dengan akal sehat. Kita wajar, kenapa? Karena memang orang gila kan yang diikutin, pasti pengikutnya juga gila. Kalau dia waras nggak akan mungkin, dia mengikuti orang gila. Itu Bang Daman. Kayak kita, kenapa? Kita nggak akan mau mengikuti orang yang nggak waras. Brevier. Dan kita tidak percaya bahwa Yesus itu ODGJ. Mereka yang benar Uni, mengimani kitab itu. Kita tidak mungkin menghina baginda Yesus. Karena kita sangat mencintai baginda Yesus. Dan kita nggak boleh sedikit tersir aja, kita nggak boleh untuk menghina. Makanya kita tidak percaya kitab mereka, ya kan? Iya. Rasanya kita nggak gini loh, Brevier, coba masuk akal nggak menurut kamu? Ada orang lapar, mentang-mentang dia Tuhan, tiba-tiba pohon ara tidak berbuah karena memang belum musimnya, terus dikutuk sampai kering buah aranya. Itu gimana itu coba? Dan kembali lagi Uni, kan namanya gila gitu kan. Jadi statementnya juga statement gila, kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi kalau kita jelaskan juga tetap katanya imani aja, bukan masalah mengimanin. Oke, zaman dulu mungkin untuk literasi itu jauh, untuk pemaparan dan penjelasan itu mungkin lama gitu. Tapi zaman sekarang loh gitu, internet, kita bisa belajar sendiri, bisa membuka cakrawala sendiri gitu kan. Bisa belajar kebenaran itu di mana gitu kan. Boleh kalau kita paham gitu begitu Oma. Ini maaf saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalam buku minggu. Bukan kapasitas saya menjelaskan, tapi menyampaikan. Mungkin Oma hilaf atau mungkin kealpaan. Nah di sini Oma, orang gila yang dijemput mamanya itu udah jelas di keramaian Oma, gitu kan. Nah itu yang misalnya maaf nih gitu, orang oten-oten ikutin gitu. Berarti apa? Imani saja orang gila ini. Karena apa? Dianggap kita gila semua gitu. Maaf nih kan. Iya. Gimana gak gila coba? Brevier, menurut kamu gila tidak kalau kita misalnya bilang sepeda itu mobil? Gila nggak? Pakai banget lah Uni gilanya. Kalau mengatakan manusia Tuhan, gila nggak? Gila banget lah Uni. Bukannya Tuhan, manusia. Dari mana Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia hanya untuk menebus dosa gitu loh. Kan
Logika gitu loh. Polisi bisa jadi aku sibuk. penjahat hanya untuk Brevir. biar tahu gimana penjahat. Brevier, Uni sibuk banget tahu ada berapa nama ini yang masuk nih dalam laporan ini. Tapi ini menarik loh, si Ciko tadi itu tuh delik umum ya. Delik umum dengan mengatakan nabi pedofil itu delik umum guys. Siapapun bisa melaporkan. Nanti mungkin itu bukan aku yang laporin ya. Aku ngelaporin undang-undang ITE-nya di ini nih. Dia menyebarkan di muka publish video ya. Dan itu masuk ke ranah ITE ya. 2 pasal berlapis sih. Pertama menista agama dengan menuduh nabi pedo. Yang kedua adalah menyebarkan fiti atau foto yang mana itu fiti dan foto itu adalah fitnahan yang bisa kita buktikan di pengadilan nanti insya Allah. Tapi kita cari dulu ininya, cari dulu data-data dia ya. Ini lagi proses nih, lagi tim lagi nyari data-data dia si Ciko ya. Mudah-mudahan ketemu nanti kita publish ya rumahnya di mana, wajahnya seperti apa si Ciko itu ya. Mudah-mudahan cepat. Insya Allah secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ta'ala wa barakatuh. Si Agatha insya Allah dalam waktu depan. Ini aku lagi proses ini insya Allah nih. Mas, permisi ya, halo, Oma host. mau turun ya. Oma sayang tunggu dulu, Oma tanya-tanya tentang Islam. Oma mau tanya tentang Islam boleh? Nggak usah, ini ya. Sekarang kebalikannya, Om. Saya boleh tanya sedikit, Oma? Sedikit aja. Saya tanya 2 aja. Habis itu saya boleh turun lah. Kalau saya bisa jawab ya, karena ilmu saya Ya, bukan ya, Oma, setinggi ya, ya. siapapun ya. Oma bebaslah jawab. Saya cuma dengar aja. Begini, Oma. Kenapa keras sekali hati untuk ikuti yang baik? Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa Oma senang kalau masalah dosa Opa ditebus Yesus? Kenapa senang ada orang yang mau bayar dosa kita? Kenapa senang? Harus kasihan lah. 2 aja pertanyaan saya. Kenapa Oma senang masalah dosa Oma itu ada orang yang tebus? Kenapa senang? Kenapa nggak kasihan dosa kita orang tebus? Terima kasih, Oma. Mohon maaf ya, Anda bertanya kenapa saya senang ditebus gitu kan. Sedangkan dosa itu tetap melekat pada manusia setiap saat. Ini menurut saya ya. Dosa itu ditanggung oleh manusia pribadi lepas pribadi. Oh, bukan Oma, bukan. Sorry. Saya potong Oma sebentar. Kan Yesus udah tebus dosa. Yesus itu udah tebus dosa. Dia dipaku tuh, ditombak tuh untuk nebus dosa Oma. Pertanyaannya, kenapa Oma senang bukan kasihan? Oma buat Yesus tuh yang korban. Itu bukan saya yang buat, tapi memang sudah dinubuatkannya seperti itu. Bukan maunya saya, Bapak. Saya ini hanya muridnya, ya. Untuk pihak yang beriman kepada sama saya mohon maaf kalau jawaban saya ini mungkin tidak sesuai dengan kalian semua, ya. Bapak, kalau Bapak nanya, saya sudah ditebus dosa. Ya, saya sudah ditebus dosanya. Tapi kalau saya tidak menghargai dia sebagai Tuhan dan tidak takut sama dia, saya lebih lagi. Berarti saya tidak mencintai dia. Kalau saya mencintai dia, saya menjalankan firman-Nya. Seperti itu. Kalau Bapak mengatakan saya kenapa tidak kasihan? Saya belum lahir, Pak, pada saat itu. Saya hanya mengimani. Sepertinya. Kalau saya berkata, saya marah, saya nggak bisa ngomong apapun karena itu sudah ternubuatkan. Mungkin jawaban saya tidak bisa mengenakan Anda. Saya mohon maaf. Oh iya, Oma, tak apa-apa. Ya, Oma. Kita bahas tema itu aja langsung yuk, tentang pedo tadi ya, kita bahas itu aja. Lebih baik kita kajian itu deh. Tunggu nih. Apa itu Bang Luis? Ada lagi yang sampaikan? Biar gantian. Rolly. Biar ada slot. Udah Bang Udah, ya? Teman, terima kasih banyak lah. Udah boleh naik. Mungkin saya ke Oma sedikit deh. Terima kasih Bang Teman, insya Allah. Saya ke Oma aja. Begini Oma ya. Kami umat Islam ini, saya sendiri adalah seorang pelajar. Saya secara akademis mengambil jurusan khusus untuk pendidikan agama Islam. Nah, saya belajar agama Islam itu untuk saya pribadi dan insya Allah untuk saya kembalikan kepada umat. Itu tujuan saya. Terlepas bahwa saya ini bukan ustazah, bukan ulama. Nah,
Kemudian saya juga mempelajari Bible. Mempelajari Bible adalah satu dengan membacanya secara terjemahan dan berbagai macam terjemahan, lalu meng-cross-check bahasa aslinya, dan banyak sekali kesalahpahaman dan nampak sekali bahkan LAI menghilangkan kata istri di dalam Matius pasal 19 nomor 29 itu fakta dan nyata adanya. Bahkan LAI mengambil serapan-serapan bahasa dan memadankannya dengan tidak sepadan. Contoh kata kafara dipadankan dengan kata jahil atau kata penghinaan. Jadi ketika sudah ada banyak kesalahan, maka kita tidak akan berhenti mengkaji. Maka saya memfokuskan diri mengkaji Bible. Lalu saya akan cross-check sumber-sumbernya. Nah, menariknya Oma, kitab Oma itu adalah yang disebut sebagai Perjanjian Lama, itu adalah kitabnya orang Yahudi. Kitab itu sudah diimani beratus tahun oleh orang Yahudi. Tentu kalau yang memiliki kredibilitas dalam menafsirnya adalah orang-orang yang memiliki kitab itu dari semula, dari turun-temurun, dan mengerti bahasa itu secara grammarnya gitu. Nah, mereka punya tafsirannya di mana? Di dalam Talmud, di dalam Torah CBLP atau Torah lisan yang kalian tidak punya. Nah, ketika orang Yahudi sendiri mengimani bahwa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun, kenapa mengatakan kami umat Islam yang menuduh? Justru ketika Oten seperti si Ciko tadi menuduh Nabi saya pedo, tapi dia ditampar oleh orang Yahudi yang bukan menuduh, tapi mempercayai bahwa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun oleh Ishak. Nah, artinya apa? Satu, secara antropologis. Antropologis berasal dari dua kata, antropos atau ya kurang lebih seperti itu ya, ilmu yang mempelajari manusia, logos ya atau ilmu. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia. Dari zaman dahulu, apakah manusia itu bisa dikatakan pedo ketika mereka menikah dengan anak yang di bawah standarisasi umur saat sekarang ini? Tidak bisa, Oma. Kalau memang seperti itu standarnya, maka dulu nenek moyang kita semuanya pedo. Apa kita sepakat seperti itu? Nenek-nenek kita dulu menikah umur 11, 12. Standarisasi sekarang pedo itu baru muncul katanya. Istilah-istilah pedo itu baru muncul, tidak ada di zaman. Bahkan kalau kita bicara bagaimana dengan Adam, apa kita sepakat bahwa Adam kita keturunan dari orang-orang yang ODGJ atau orang yang memiliki kelainan? Kenapa? Anak-anak Adam itu semuanya incest. Bahkan kalian percaya bahwa Nabi Lut itu adalah incest. Bahkan kalian percaya bahwa Daud itu mengambil istri orang untuk dinikahi lalu keluarlah keturunan Yesus. Kalau memang kalian percaya seperti itu, ya tidak masalah. Tapi kami umat Islam tentu tidak percaya hal seperti itu. Yang namanya Tuhan, ketika memuliakan hambanya, pasti memilih juga dari keturunan baik-baik. Karena Tuhan tidak mungkin sembarangan memilih. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, telah dipilih baginda Rasulullah, keluarga Imran, dan beberapa keturunan Nabi Ibrahim, yang adalah memang orang-orang yang selalu sujud kepada Allah. Nah, tapi coba Oma lihat bagaimana teman-teman Kristen Oma yang membuat saya akan menampar mereka bolak-balik dengan literasi apa? Mereka tidak mau menjelaskan tapi bertanya kepada Islam tapi tidak menerima jawaban kami. Memaksakan fitnah hanya kepada kami. Ini kan namanya sudah melanggar kode etik, Oma. Ini namanya sudah memaksakan keyakinan. Ini sudah masuk ke ranah penistaan juga. Satu, penistaan agama. Yang kedua, sudah masuk ke dalam tidak toleransi. Kenapa? Memaksakan tuduhannya. Masa saya dua hal di sini ya yang dilakukan oleh Ciko. Saya dipaksa menerima Nabi saya pedo, tuduhan dari dia. Saya yang kedua dipaksa menerima fitnahan Oten itu adalah saya, kan lucu. Tidak menerima jawaban orang lain gitu, Oma. Saya harap Oma sebagai orang yang sungguh sangat dewasa, santun, bisa berpikir ulang, tidak menutup diri. Siapakah yang menurut Oma tadi menghujat? Kalau saya tunjukkan penghujatan saya di mana? Kalau Ciko jelas, secara delik itu sudah kena delik umum. Ya, dan itu alhamdulillah saya publish di YouTube. Mudah-mudahan orang akan melihat dan kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Kenapa orang-orang seperti ini harus diberangus memang? Ya, umat Islam adalah umat yang tidak sudi nabinya dihina. Kalau pribadi saya dihina enggak apa-apa. Saya tidak akan laporkan ya. Masalah Agatha itu pelaporannya bukan melaporkan saya aja ya, tapi ada hal-hal yang dilaporkan tentang Agatha yang tidak ada kaitannya dengan saya. Tanpa dia bertengkar dengan saya kemarin di Komal, tetap dia akan dilaporkan juga. Memang dia namanya sudah ada di list ya. Nah, jadi kalau orang Kristen merasa saya menghujat, silakan laporkan saya. Kalian punya hak yang sama di negara ini ya. Kalian ada polsek, ada polres, potong video saya. Nanti saya punya yang aslinya, yang fullnya. Mari kita beradu argumen di meja hijau. Siapkan waktu kalian, siapkan uang kalian. Ketika berhadapan dengan saya nanti, dengan tim kuasa hukum saya. Kalau seandainya kalian merasa di atas angin bahwa saya menghujat menurut kalian, bukakan datanya, mari bahas secara akademis. Nah, dengan catatan begini,
Jangan nangis nanti ketika saya laporkan balik karena pencemaran nama baik, ya. Begitu. Kita gunakan saja fasilitas negara ini. Jadi Ya. ibaratnya kalau debat agama di apa namanya itu di Komal udah nggak seru. Debat agama di meja hijau itu lebih seru. Ya, saya justru berharap debat agama itu di meja hijau biar semua TV nonton. Semua TV memperlihatkan kepada kita mana yang berhujat, mana yang menghujat. Tuduhan Nabi kita pedo itu fix 1000% hujatan, dan pastikan di meja hijau itu akan dibuka bahwa itu adalah penistaan. Saya pastikan seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahkan orang Kristen dari pendeta pun akan ngilu melihat bagaimana apologet Kristen melakukan penistaan terhadap Nabi kita, di mana mereka melekatkan sematan kelainan seksual kepada Nabi kita yang itu tidak bisa dibuktikan. Ya, saya akan membuktikan ini. Saya akan himbau teman-teman Kristen yang muak diskusi di TikTok atau di YouTube, ayo kita di meja hijau saja ya, lebih enak, lebih banyak yang nonton nanti. Gitu ya Oma, silakan. Terima kasih Oma, saya sangat respect dengan Oma. Terima kasih Unisrifa. Saya mungkin bukanlah punya ranah ya, tapi saya tadi melihat Ciko memang kurang etis ya, seperti itu. Terima kasih atas kejujurannya, terima kasih banyak. Berdebat ya berdebat, tapi kalau berdebat itu yang dewasa ya. Kalau Uni lagi bicara ya kita dengarkan. Ya kayak tadi saya ingin bertanya tentang yang tadi Uni sampaikan ya kan, tentang di buku yang begini begitu. Saya jujur saya belum pernah melihatnya, baru-baru kali ini Uni mempertontonkan bahwa Ripka itu dinikahi selama 3 tahun ya, baru 3 tahun, umur 3 tahun, salah ya. Itu di sarapan pagi, Oma buka sendiri ya. Oma nanti cari di Google, sarapan pagi biblikal punya Ibu Rita Wahyu, baca dari atas sampai ke bawah. Sebenarnya artikel itu, Bu Rita Wahyu sedang membela bahwa Ishak itu tidak seperti yang dituduhkan. Tetapi Bu Rita Wahyu mengutipkan literasi dari Yahudi sendiri. Nah, literasi Yahudi sendiri itu ada sesuatu yang tidak bisa dibantah. Nah, Kristen kan bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen. Nah, kemudian kita harus percaya. Oma, saya tanya, ada tidak Oma mendengar tidak zaman dahulu nenek moyang kita, nenek-nenek kita itu menikah di umur berapa Oma? Ada yang 12 tahun. Ada yang 9 tahun bahkan teman anak saya ada yang menstruasi ketika umurnya menjelang 9 tahun. Dalam Islam, batas minimum pernikahan itu 9 tahun. Dari masa ke masa secara antropologi itu tidak bisa disamakan zaman sekarang dengan zaman dulu, Oma. Nggak bisa kita samakan. Nah, mohon maaf, Oma boleh deh. Keluarga Oma, saya nggak tahu apa keluarga Oma ada atau tidak. Tapi keluarga nenek saya ada yang menikah itu di usia 11 tahun dan 12 tahun itu ada. Ada, teman saya sendiri ada yang 14 tahun. Nah kan kita nggak bisa bilang mereka pedo, korban pedo kan Oma. Iya. Ya, dari di sini saya mengajak Oma untuk terima kasih banyak atas kejujuran Oma ya, bahwa saya di sini tidak menuduh, justru saya membuktikan yang banyak menuduh kejelekan terhadap Yesus itu kitabnya Oma. Contoh, Yesus dikatakan berdosa, itu ada datanya ya, ini saya tunjukin ya. Yesus itu, saya tidak percaya baginda Yesus saya berdosa. Saya percaya nabi-nabi itu maksum, terjaga dari maksiat. Tapi apa yang dilakukan oleh penulis kitab Anda? Mengatakan bahwa Yesus dijadikan berdosa dan kemudian dia dikatakan terkutuk. Coba, apakah menurut Oma saya akan diam saja ketika hal ini disebarkan di publik? Tidak, tentu saya tidak akan diam kalau saya mencintai Yesus. Gitu. Kalau Oma punya pembelaan nggak apa-apa, karena memang Oma tahu kan Galatia pasal 3 ayat 13? Bentar Oma buka. Ya, coba Oma buka sayang. Sayang, nanti kalau saya nanya pemahamannya Oma salah, yang saya cara memahaminya, Oma jelaskan pemahaman Oma ya, saya tidak akan bantah itu. Galatia berapa? Galatia pasal 3 ayat 13 sayang. 13 sayang. Nah, teman-teman muslim bisa dilihat, inilah Uni Ripa. Bukan sebenarnya Uni selalu jadi singa. Beliau juga bisa jadi kucing yang disayang-sayang, tergantung siapa yang ingin menyayangi gitu ya nih. Kalau untuk Ciko, dia jadi Ciko, dia Ciko jadi rusa, dimakan. Nah, gitu. Nah, lanjut Oma. Oma ini kan
Kita juga diajarin kalau misalnya memang kau itu punya edukasi yang bagus, kita teredukasi. Tapi jangan berarti kalau kau sudah tak teredukasi kita dituntut edukasi, nggak nyambung bang. Linier itu kalau kau biadab kami lebih biadab, kalau kau santun kami jauh lebih santun. Nah itu dia bang, kalau di dalam Islam itu pengajarannya jelas, nggak ada yang neko-neko. Kayak gitu lagi. Satu lagi Uni mungkin sebagai tambahan yang Uni buat PR buat Oma. Yesus itu tidak pernah di dalam buku minggunya juga itu Oma bilang, aku ini bukan orang baik. Yang orang baik itu cuma satu yang kita sembah. Itu ada di dalam buku minggunya Ya. Oma. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Iya benar ya itu Uni. Bukankah hanya satu yang baik? Iya. Oma, bahkan yang lebih keji sekali, Paulus menuduh Yesus itu telah dijadikan berdosa. Astagfirullahaladzim. 2 Korintus pasal ke-5 nomor 21 Oma. Saya tuh benar. kesel banget saya. Orang yang saya cintai dituduh berdosa Oma. Padahal dia adalah orang yang maksum. Dia adalah orang yang benar Oma. Kadang nangis saya Oma. Masa Karena orang yang yang juga mengatakan di dalam buku minggu itu Oma, aku bukan orang baik itu, tapi Yesus itu menunjukkan gitu. Tapi Yesus itu bukan orang yang terkutuk, dia orang maksum sama dengan yang Uni sampaikan, jelas di situ gitu. Tapi itu tadilah orang yang kalau disebutin itu sekarang Uni, kalau boleh orang yang epilepsi yang mengaku rasul, itulah yang merusak tatanan. Iya, jadi memang ada artikel-artikel yang bisa kita temukan bahwa ada sindrom Paulus ini ya, yang adalah penyakit epilepsi gitu ya. Ketika dia berguling-guling ya, saya juga bingung datang dari mana sumber ini, karena saya sebagai seorang yang berusaha untuk akademis, karena saya adalah seorang mahasiswi, tentu tidak gampang menerima literasi. Tapi kalau kita bicara tentang Talmud, halakah, ataupun apa yang ada di dalam itu keimanan Yahudi, itu bahkan ulama kita sekelas Ibnu Katsir kadang mengutip literasi Israeliat sebagai informasi komprehensif. Itu hal yang lumrah. Namun kita tidak percaya begitu saja terkait sudut pandang orang-orang Yahudi. Ada yang mungkin bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena kita tidak berkeyakinan. Itu sama seperti kitab sejarah lah. Ya, sama seperti buku sejarah, informasi terdahulu. Nah, kedudukannya memang sama dengan hadis, tapi lebih ke hadis maudhu atau hadis doif, karena kita sangat ketat dalam hadis. Oma, saya tunggu tanggapan Oma terkait tentang Galatia pasal 3 ayat 13 yang menuduh Nabi saya tercinta terkutuk. Bagaimana menurut Oma? Itu semua Paulus, Oma. Saint Paul temporal epilepsy. Jadi ibaratnya tuh gini Oma, di dalam Al-Quran sendiri lebih memandang mulia Yesus dibanding di beberapa narasi Bible gitu Oma. Jadi ibaratnya kalau dikatakan kami antikristus, tidak Oma. Kami justru sangat menghormati baginda Yesus Oma. Ya. Kalau saya disuruh menanggapi ini, jujur ilmu saya nggak setinggi apa yang kalian pikirkan ya. Soalnya saya ini orangnya biasa-biasa saja, hanya hidup menjalani firman dan percaya, dan hidup dengan penuh dengan kekudusan tanpa harus berpura-pura dan mereka-reka. Kalau di dalam firman ini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk, karena kita terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Memang kalau dikatakan yang minta digantung ini menurut Oma ya, yang Oma dapati ya, bukan menurut seluruh orang Kristen ya. Orang yang disalib itu memang kan keinginannya orang Farisi, bukan pengikutnya. Jadi mereka beranggapan bahwa Yeshua HaMashiach ini kan sudah menyamai Tuhan. Maka itu istilah katanya orang-orang Farisi harus dia dihukum seperti itu. Ya. Mereka yang meminta untuk salibkan dia. Betul. Nah, pertanyaan saya Oma, ketika orang Yahudi meminta Yesus untuk disalibkan, apakah permintaan orang Yahudi itu permintaan yang benar atau salah menurut Oma?
Kalau menurut yang sudah ditetapkan, saya nggak bisa ngomong ya karena itu sudah dinubuatkan, ya kan? Itu saya hanya sebagai manusia yang diciptakan setelah ceritanya itu terjadi. Saya bilang ya memang harus terjadi. Berarti memang sudah Tuhan menghendaki kalau dia mati terkutuk di tiang salib, begitu? Ya itu aturan ceritanya begitu, Nirif. Ya kalau begitu betul-betul terkutuk dia. Kalau dibilang ngomong terkutuk, itu kan manusia yang tidak percaya kepada dia yang mengutuk. Oma gini. Itu mohon maaf ya, ini kalau Ya. itu menurut Oma ya. Nggak apa-apa. Karena kalau menurut Oma, kalau orang yang tidak percaya dia itu yang mengutuk Yesus, justru salah. Karena kami yang tidak percaya dia terkutuk, nggak mungkin kami adalah orang yang mengutuk dia. Nah, Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus, Yesus itu mati di tiang salib karena dia memenuhi nubuatan kutukan hukum Torah, maka dia mati terkutuk. Karena gini Oma, pada waktu itu kita kembali saja deh ke zaman dulu. Pada waktu itu kalau ada orang yang mati dalam keadaan disalib, maka menurut orang Yahudi dalam kitab Ulangan itu adalah orang terkutuk. Ya, dalilnya ada nih. Menurut Tuhannya Bani Israel sendiri ya. Nih, mari kita bahas ini ya pelan-pelan aja Oma ya. Oma masih ada waktu kan sama saya kan? Puji Tuhan, masih. Terima kasih Oma sayang. Nanti kalau udah jam 8:30 saya turun ya, ada hal yang Boleh harus saya sayang. lakukan. Tapi terima kasih, salam kenal dulu ya Oma. Sama-sama Uni Reza. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan salah, Oma luruskan nanti. Kalau Tuhan izinkan. Oma baca di Ulangan pasal 21 sampai 23. Ulangan pasal 21 nomor 23. Saya bacakan ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, jadi pada waktu itu orang Yahudi diberikan pengajaran oleh kitab Torah yang ditulis oleh Musa, bahwa jikalau ada orang yang mati tergantung, maka dia adalah dikutuk oleh Tuhan. Jadi jangan salahkan orang Yahudi menghina Yesus sampai sekarang. Karena mereka Tuhan mereka yang mengajarkan bahwa menurut Tuhannya Bani Israel, orang yang kalau betul-betul mati di tiang salib itu adalah orang terkutuk. Maka ketika mereka meyakini bahwa Yesus mati di tiang salib, wajarlah mereka mengutuki Yesus sampai sekarang, bahkan meludahi Kristen. Nah, aneh sekali Tuhannya kalian ketika kalian mengimani Tuhan kok yang menubuatkan dia harus mati di tiang salib terkutuk. Nah, di mana Oma? Di mana Tuhan Bani Israel pernah berkata bahwa mungkin diksinya nggak seperti saya, nggak apa-apa lah, tapi mirip-mirip pun juga nggak apa-apa. Di mana Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa nanti di abad pertama atau nanti di hari kemudian akan ada Tuhan yang terkutuk atau akan nabi yang terkutuk menanggung dosa dan mati di tiang salib? Di mana itu? Tidak ada sayang. Oma nggak bisa jawab. Karena memang tidak ada. Tidak ada sama sekali tertulis di kitab Perjanjian Lama bahwa nanti akan mati seorang nabi, bahkan seorang Tuhan menebus dosa umat manusia. Bahkan Tuhan Bani Israel itu mengatakan peristiwa suatu hal yang menjijikkan bagi Tuhan Bani Israel, membiarkan manusia mengorbankan manusia ke dewa Molok. Tuhan tidak terfikirkan tentang perlakuan seperti itu, Oma. Itu menurut Tuhan Bani Israel. Tiba-tiba dia menginginkan anaknya yang tunggal adalah manusia mati di tiang salib yang lahir dari rahim Maria. Ini kan tidak make sense. Begitu. Ya, Oma, Assalamualaikum. Oma, Umi Ripa, Oma, selamat pagi, saudara. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oma, jadi begini, di dalam sebuah dialog toleransi, yang namanya toleransi itu, Umi Rimba sedang meminum kopi, Oma meminum teh, dan Umi Ripa tidak pernah akan memasukkan kopi itu ke tehnya Oma, dan Oma juga tidak berusaha memasukkan teh ke Umi Ripa, tapi sama-sama keduanya minum, begitu. Nah, itu namanya toleransi. Jadi berkaitan apa yang disitir oleh Umi Ripa itu, ya, kalau kita baca
fakta persidangan dari Yesus sebagai manusia, karena kan setelah sidang itu baru ada Yesus itu kemudian menjadi Tuhan begitu. Kalau kita baca vonis terakhir Pilatus di fakta persidangan Yesus manusia di Matius 27-23, di Markus 15 nomor 14, di Lukas 23-22, saya bacakan putusan finalnya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu yang menuduh Yesus. Yesus anak Allah, Yesus macam-macam lah ya dari tuduhan yang menuduh Yesus. Pilatus membacakan begini. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Siapakah orang ini? Orang ini adalah Yesus. Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Untuk dihukum mati pun Yesus tidak layak. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Itu diabadikan di dalam Bible saudara saya Oma begitu. Jadi kalau kita umat Islam dialog lintas teks itu hanya membacakan teks begitu, hanya membacakan teks, hanya untuk mengajak berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, karena berpikir benar dan tepat berpikir dengan mata hati. Jadi siapakah Yesus? Kalau host izinkan saya bisa dibukakan layar lebarnya, ya layar lebarnya. Silakan. Saya ingin memberikan sebuah, saya buka ya layar saya. Oke. Bismillah. Ya, baik. Ya, kalau kita melihat ya ilustrasi ini, bahwa Yesus itu berdoa sebenarnya kepada yang mengutus dia. Katanya, ya Abah, ya Bapakku, tidak ada mustahil bagimu jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu Matius 2:36, 2:39, Markus 14:36, Lukas 22:42. Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Artinya Yesus berdoa kepada siapa? Dia memanggil. Ya, yang maksud dia, ya Aba, ya Bapakku. Jadi dengan demikian, selama Yesus hidup di dunia itu, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian.